Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung. Di sini kita akan belajar tentang definisi, ciri-ciri, rumus yang akan digunakan, serta contoh soalnya. Ayo kita mulai. Baik, yang pertama ada definisi. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki setidaknya satu sisi lengkung atau bangun ruang yang dibatasi oleh sisi yang salah satunya berbentuk lengkungan, baik itu pada bagian selimut maupun pada sisi bidangnya. Jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, yang ketiga ada bola. Kalian tahu nggak mengapa tabung, bola, dan kerucut dikategorikan sebagai bangun ruang sisi lengkung? Jadi, tabung, bola, dan kerucut dikategorikan sebagai bangun ruang sisi lengkung karena memiliki sisi lengkung sebagai bagian dari permukaannya. Kalau tabung memiliki dua sisi lengkung berbentuk lingkaran yang sejajar dan dihubungkan oleh sisi lengkung berbentuk persegi panjang. Kalau bola memiliki permukaan yang sepenuhnya lengkung tanpa sisi lurus. Kalau kerucut memiliki satu sisi lengkung berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung berbentuk segitiga. Berbeda dengan bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas yang memiliki sisi-sisi yang semuanya berbentuk datar. Jadi, karena memiliki sisi lengkung, tabung, bola, dan kerucut dikategorikan sebagai bangun ruang sisi lengkung. Sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada bentuk dan sisinya. Itu memiliki sisi lengkung dapat memiliki sisi datar atau lengkung. Volumenya memiliki volume yang dapat dihitung dengan rumus tertentu. Kalau luas permukaannya memiliki luas permukaan yang dapat dihitung dengan rumus tertentu. Rumusnya akan kita jelaskan nanti ya. Selanjutnya aplikasi bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bola, yaitu bola sepak, bola basket, globe, dan kelereng. Jika tabung, yaitu kaleng minuman, pipa, drum minyak. Kalau kerucut, ada es krim corn, topi ulang tahun, dan corong. Selanjutnya yaitu tabung. Tabung merupakan bangun ruang lengkung yang terdiri atas 3 buah sisi, 1 buah sisi selimut, dan 2 buah sisi alas. Dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung tidak mempunyai sudut dan hanya memiliki 2 buah rusuk lengkung. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tabung, yaitu terdiri dari bagian tutup dan alas yang berupa lingkaran. Memiliki 3 sisi, selimut tabung berupa persegi panjang, memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan tutup. Tingginya berupa garis tegak lurus alas. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus tabung. Luas alas bisa juga luas lingkaran, yaitu pi dikali r kuadrat. Luas tutup atau luas alas yaitu pi dikali r kuadrat juga. Luas selimutnya keliling alas dikali tinggi, atau 2 dikali pi dikali r dikali t, atau 2 kali pi dikali r dikali t. Cara penulisannya ya yang berbeda, tapi sama juga. Untuk luas permukaan tabung, kita gunakan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Untuk volumenya, luas sisi alas lingkaran dikali tinggi tabung. Untuk pi-nya itu adalah 22/7, atau bisa kita gunakan 3,14. Untuk r-nya itu adalah jari-jari. Selanjutnya yaitu contoh soal tabung. Yang pertama, sebuah tabung mempunyai jari-jari alas 5 cm dan tinggi 8 cm. Jika pi-nya 3,14, hitunglah A. Luas permukaan tabung, B. Volume tabung. Jadi kita akan menjawabnya ya. Yang pertama yaitu luas permukaan tabung. Pi-nya sudah diberikan 3,14. R-nya sama dengan 5 cm. R ini adalah jari-jarinya ya. T 8 cm. T adalah tinggi. Jadi rumus yang digunakan adalah 2 dikali pi dikali R dikali T tambah R sama dengan 2. 2-nya itu dari rumusnya dikali 3,14. 3,14 itu adalah pi-nya, nilai pi-nya.
dan dikali 5. 5 adalah jari-jari alasnya. Dikali 8 tambah 5. 8 itu adalah tingginya ya. Sama dengan 31,4. 31,4 itu berasal dari 2 dikali 3,14 dikali 5. Sedangkan 13 itu berasal dari 8 ditambah 5. Yaitu hasilnya 408,2 cm persegi atau 408,2 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 408,2 cm persegi. Untuk yang B-nya yaitu volume tabung, kita menggunakan rumus V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 3,14 dikali 5 kuadrat dikali 8. Jadi 3,14 dikali 25. 25 adalah hasil dari 5 kuadrat dikali 8. 8 adalah tingginya. Jadi volume tabung adalah 628 cm kubik. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang alasnya berbentuk lingkaran dan dibatasi oleh garis-garis pelukis yang mengelilinginya membentuk sebuah garis puncak. Unsur-unsur yang ada pada kerucut adalah T, yaitu tinggi kerucut, R yaitu jari-jari alas kerucut, S yaitu garis pelukis. Berikutnya yaitu ciri-ciri kerucut, yaitu merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran, memiliki dua sisi, memiliki satu rusuk, memiliki satu titik puncak, memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Untuk berikutnya yaitu rumus kerucut. Luas permukaan sama dengan luas alas lingkaran ditambah luas. Selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali R ditambah S. Untuk volumenya, sepertiga dikali luas sisi alas lingkaran dikali tinggi limas. Luas selimut atau luas sisi tegak sama dengan 22/7 dikali jari-jari atau R dikali garis pelukis atau S. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal kerucut. Cetakan nasi tumpeng memiliki bentuk kerucut dengan jari-jari 8 cm dan garis pelukis 15 cm. Maka luas permukaan cetakan nasi tumpeng adalah, baiklah, rumus yang akan kita gunakan yaitu L sama dengan Pi kali R dikali R ditambah S sama dengan 3,14 dikali 8 dikali 8 tambah 15. 3,14 adalah nilai dari Pi, sedangkan 8 adalah nilai dari R, sedangkan 15 adalah nilai dari si S. Kita jumlahkan mendapatkan hasil 577,6 cm persegi. Maka luas permukaan cetakan nasi tumpeng tersebut adalah 577,6 cm persegi. Baiklah, untuk selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung yaitu bola. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terdiri atas lingkaran-lingkaran tak terhingga dengan jari-jari yang sama dan terpusat pada satu titik yang sama pula. Bola hanya dibatasi oleh satu bidang sisi lengkung dan dibentuk dari bidang setengah lingkaran yang diputar penuh 360 derajat pada sumbu tengahnya. Ciri-ciri bola: tidak memiliki sudut, tidak memiliki rusuk, dan hanya memiliki satu buah bidang sisi. Selanjutnya yaitu rumus bola. Luas permukaan sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Untuk volumenya yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Baiklah, contoh soal bola. Tentukan luas permukaan bola yang mempunyai jari-jari 14 cm. Diketahui R sama dengan 14 cm. Ditanya luas permukaan bola. Cara menghitung luas permukaan bola. L sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat. 4 itu dari rumus, sedangkan 22/7 itu adalah nilai dari si Pi. Pi bisa kita ambil 22/7 dan 3,14. Pada soal ini, kita lebih mudah menggunakan 22/7. Jadi kita gunakan 22/7 dikali 14. 14 ini adalah nilai dari jari-jarinya di pangkat 2 karena rumusnya adalah R kuadrat. Jadi kita jumlahkan, L sama dengan 2464. Jadi luas permukaan bola dengan jari-jari 14 cm adalah 2464 cm persegi. Kesimpulan,
Bangun ruang sisi lengkung seperti bola, kerucut, dan tabung memiliki sisi lengkung yang membedakannya dari bangun ruang sisi datar. Bola memiliki bentuk bulat sempurna dan memiliki volume terbesar di antara bangun ruang dengan luas permukaan yang sama. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang berbentuk segmen lingkaran. Tabung memiliki dua alas berbentuk lingkaran yang sejajar dan dihubungkan oleh sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. Ketiga bangun ruang ini memiliki rumus khusus untuk menghitung volume dan luas permukaannya. Sekian dari video penjelasan saya mengenai bangun ruang sisi lengkung. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.